Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, mari kita datang ke hadirat Allah dalam ibadah saat ini. Betapa kita bangga memiliki Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dengan berdiri, kita naikkan pujian bagi kemuliaan-Nya.
Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Saudara sekalian, renungan kita hari ini bertemakan Tuhan tidak berubah, berdasarkan kitab Nabi Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6. Teks Maleakhi pasal 3 ayat ke-6 berkata demikian. Sesungguhnya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Saudara sekalian, situasi kehidupan sekitar kita akan selalu berubah. Perubahan menjadi bagian dari kehidupan kita. Di tengah situasi yang selalu berubah dan penuh perubahan itu, kita mendapatkan satu kabar sukacita, bahwa Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Tuhan tetap sama hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Sekarang dan selamanya, Ia tetap sama. Tuhan tidak berubah. Nah, saudara sekalian, kenapa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah kepada kita? Ada beberapa hal yang dikatakan dalam kitab Nabi Maleakhi, saudara sekalian. Yang pertama adalah bahwa Allah adalah kasih. Maleakhi pasal 3 ayat ke-6 mengatakan demikian. Allah adalah kasih. Allah yang diperkenalkan dalam Alkitab kita adalah Allah yang sangat peduli dan mengasihi umat-Nya. Oleh karena sifat Allah adalah kasih, maka Allah selalu setia mengasihi kita. Yang kedua, saudara sekalian, Allah setia pada janjinya melampaui kegagalan kita umat-Nya untuk setia kepadanya. Kasih setia Allah lebih besar dari ketidaksetiaan kita dalam mematuhi kehendak-Nya. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menerima umat-Nya yang mau datang kembali kepadanya. Yang ketiga, saudara sekalian, kenapa Allah selalu setia? Karena Allah selalu memberikan kesempatan pada kita umat-Nya untuk bertobat, membaharui kehidupan kita setiap harinya. Nah, saudara sekalian, ketika kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-100 pada tahun ini, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat, yaitu bahwa perayaan hari ulang tahun gereja kita lebih dari sekedar merayakan pertambahan sebuah angka atau peristiwa di masa lalu. Tetapi inilah momen untuk merenungkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah kepada gerejanya dan kepada kita umatnya yang dikasihinya. Perayaan hari ulang tahun gereja adalah momen untuk merayakan kasih setia Tuhan dalam perjalanan gerejanya di tengah segala pergumulan yang dihadapi. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan dalam merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-100 berdasarkan teks kitab Nabi Maleakhi kita saat ini? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, saudara sekalian. Yang pertama, yaitu jika Allah setia kepada umat-Nya, maka kita juga harus setia kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kedua, berikan yang terbaik pada Tuhan melalui gerejanya. Itulah tanda syukur kita bahwa Tuhan yang selalu mengasihi kita, kasih-Nya tidak pernah berubah kepada gereja dan kepada kehidupan kita dan keluarga kita. Maka berikan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan untuk gereja bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, percaya akan janji penyertaan Tuhan. Mari kita masuki hari esok yang penuh tantangan dan penuh dengan ketidakpastian, dengan satu kepastian, bahwa Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, kita tidak akan takut dan gentar, karena kita percaya tangan Tuhan menopang kita. Yang keempat, saudara sekalian, kita mempunyai motivasi untuk terus membarui diri kita. Perbarui komitmen kita untuk mengikut Yesus dan melayani gereja dan sesama manusia. Nah, saudara sekalian, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Wow, itu kata temat kita, wonder of wonders. Keajaiban, penuh keajaiban karya Tuhan dalam hidup kita dan gereja kita. Kasih-Nya tidak berubah sekarang sampai selamanya. Maka dari sekarang juga, mari kita juga tetap setia melakukan yang terbaik buat Tuhan melalui gereja, bagi keluarga kita dan bagi diri sendiri, supaya hidup kita semakin berdampak positif bagi hidup bersama. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.
GKI Kebonjati bagi saya adalah rumah di mana saya bisa bertumbuh secara spiritual dan satu-satunya komunitas yang saya yakini fokusnya pada pertumbuhan iman. Di komunitas GKI Kebonjati ini, saya merasakan bagaimana mendapatkan dukungan dan support untuk mengembangkan diri, menguatkan iman dan pelayanan saya. Selama menjadi bagian dari jemaat, kadang merasa seperti rumput tetangga lebih hijau dan indah. Gereja orang lain lebih menarik, lebih nyaman, dan lebih adem. Tapi saya pikir daripada melihat rumput atau rumah orang lain, lebih baik saya berbuat dan berupaya agar rumah saya, gereja saya, juga terlihat indah dan terasa nyaman. Mari kita bersama-sama membangun rumah kita ini menjadi rumah yang lebih baik, nyaman untuk kita tempati. Saya selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, tidak selalu doa saya langsung dijawab. Bahkan ketika dijawab pun lain dengan yang saya minta. Seperti ketika saya meminta kepada Tuhan agar anak saya lolos dalam tes beasiswa. Saya meminta kepada Tuhan tahun 2021, tapi ternyata tidak dijawab. Anak saya tidak lolos. Dan baru terjawab itu pada tahun 2023. Tapi itu baik bagi kami, bagi saya, karena seandainya dia lolos tahun 2021 itu masih dalam pandemi, akan lebih repot. Saya bersyukur untuk semuanya ini dan saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan setiap jawaban doa itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik bagi saya.
Ya Allah yang kekal dan penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan hormat. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ketika dunia ini terus berubah, ketika keadaan menjadi tidak pasti, dan ketika hati kami kadang merasa gentar, kami bersyukur karena dapat bersandar kepada-Mu, Allah yang setia. Firman-Mu tidak pernah gagal, janji-Mu tidak pernah berubah, dan kasih-Mu tetap mengalir kepada kami setiap waktu. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya dan bersandar pada-Mu, meskipun jalan hidup kami penuh tantangan. Ketika badai kehidupan datang, ingatkan kami bahwa Engkau adalah batu karang yang teguh, tempat kami berlindung. Kuatkan iman kami agar kami tidak tergoyahkan oleh perubahan dunia, tetapi tetap berpegang pada-Mu yang tidak pernah berubah. Kami berdoa untuk setiap hati yang rindu akan kehadiran-Mu. Biarlah pesan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, memberikan penghiburan dan pengharapan bagi mereka yang lelah dan kehilangan arah. Pakailah kami ya Tuhan, untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu yang tiada batas. Bimbing kami untuk terus berjalan dalam terang-Mu, dan jadikan hidup kami sebagai bukti nyata bahwa Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan dari generasi ke generasi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sayang, Oma pesan teruslah berdoa dan berkarya dengan jujur. Jauhilah kejahatan. Karena Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam pergaulan kamu. Banyaklah berdoa supaya umurmu dipanjangkan dan diberkatin Tuhan. Satu-satu, oke. Nama saya Untung Prasetyo dan ini adalah istri saya. Saya Ibu Umi. Nama saya Lili. Saya adalah Wiwih Nata Permana. Usia 86 tahun. Karena keterbatasan waktu, saya cuma bisa ikut berkontribusi 2 pohon Natal. Kita sudah bikin buat 3 ya? Iya, Dua yang kecil-kecil seperti ini. Dan satu lagi yang besar. Satu lagi yang besar yang ini. Kalau nggak salah saya punya 9, tetapi 2 adalah titipan dari menantu saya. Saya tergabung dengan membuat 100 pohon Natal ini karena merasa ada sukacita, karena bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan selain itu juga kita jadi bisa lebih mengenal dengan anggota yang lainnya. Saya sadar akan pentingnya peran serta seluruh jemaat gereja kita ini agar supaya seluruh event ataupun acara yang diadakan oleh gereja itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdua memang senang ya dengan kerajinan-kerajinan seperti ini, dan ini adalah satu kerinduan kami. Kami ingin mempersembahkan sesuatu yang baik untuk gereja. Ya, saya ingin membantu panitia supaya sukses tercapai 100 pohon Natal, dan ternyata tidak mustahil ya. Lebih dari 100 ternyata sudah terkumpul dari jemaat kita semua. Mari kita berperan aktif, mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan.
gereja itu membutuhkan kita semua dalam setiap event dan setiap acara ataupun dalam setiap ibadah minggu dan seluruh kegiatan gereja. Oleh karena itu, saya pribadi ingin mengajak seluruh jemaat agar supaya berperan aktif dalam setiap acara yang diadakan oleh GKI Kebonjati atau acara-acara gereja yang lainnya juga. Jemaat semua, kita ikut bersukacita dalam memeriahkan 100 tahun GKI Kebonjati. Kita ikut turut serta di dalam setiap kegiatan yang sudah disiapkan oleh gereja supaya kita boleh bersukacita semuanya. Sekarang saya sudah tidak bisa aktif seperti dulu, tetapi saya berharap supaya generasi muda akan meneruskan kami-kami yang sudah lanjut usia. Kami yang tua tidak bisa bekerja, tidak berdaya lagi untuk menjalankan semua ini. Tetapi Tuhan baik, anugerah Tuhan diteruskan melalui generasi yang muda untuk tetap melayani Tuhan. Dan itu semua anugerah Tuhan sehingga kita bisa sampai di 100 tahun ini ya. Bisa semakin bertumbuh, semakin berkembang, berani untuk merangkul dan mengajak kaum muda untuk membangun bersama pertumbuhan Gereja Kebonjati ini. Gereja bisa menjadi wadah yang sangat bagus sekali bagi setiap warga jemaatnya agar supaya jemaat yang solid bisa mendukung seluruh keberadaan gereja dan berjalannya kegiatan gereja seluruhnya. Harapan saya semoga GKI Kebonjati semakin bertumbuh, semakin berkembang, setiap pelayanan yang ada di dalam gereja sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih kalau GKI Kebonjati bisa berjalan sampai 100 tahun. Dan saya bersyukur sampai usia yang sudah lanjut masih bisa menikmati, bisa mengikuti acara 100 tahun GKI Kebonjati. Maka dari itu saya mau turut berpartisipasi dalam apa yang saya masih bisa lakukan. Dengan kesederhanaan membuat pohon Natal, kalau melihat pohon Natal yang bagus-bagus, yang saya tuh sederhana sekali, tetapi saya bersyukur saya masih bisa turut ambil bagian dalam acara ini. Selamat ulang tahun Gereja Kebonjati. Love you. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati. Jadi ada apa dengan gereja mula-mula? Jadi kalau kita mau bicara GKI Kebonjati hari ini 100 tahun ini, maka kehadiran dari GKI Bonti ini tidak pernah lepas dari gereja mula-mula ini ya, yang sebagaimana yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul itu dijelaskan setelah hari Pentakosta. Jadi kata pencurahan itu penting banget, artinya adanya satu tindakan Allah yang dahsyat hadir gitu ya, yang membuat murid-murid Tuhan mengalami perubahan hidup yang nyata. Lalu apa yang terjadi ketika mereka mengalami Pentakosta itu, maka murid-murid Tuhan ini bisa menyatakan pengalaman mereka dengan Tuhan itu kepada banyak bangsa. Itu sebabnya dikatakan hari itu kehadiran Roh Kudus seperti lidah-lidah api dan burung merpati itu dinyatakan juga adalah bahwa orang-orang yang ada pada waktu itu murid-murid Tuhan diberikan karunia berbahasa roh, tapi dikatakan mereka tidak mampu, tapi mereka mendapat
mendapatkan karunia berbahasa roh yang bisa dimengerti penjelasannya tentang siapa Yesus. Ini impactnya, dampak yang dahsyat. Dikatakan yang pertama, orang-orang yang mendengar berita Injil, tapi kalau dikatakan berita Injil, kata Injil itu berasal dari kata Yunani euangelion, yang artinya Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, good news. Nah, orang-orang yang mendengar good news itu bukan saja mendengarkan, melainkan dikatakan mereka menerima, ya. Jadi bukan saja dengan telinga mereka mendengarkan, tapi mereka bisa mendengarkan dengan hati mereka sehingga mereka bisa menerima Injil itu. Ini luar biasa nih kalau Roh Kudus udah kerja, ya. Lalu ada impactnya. Kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, ya, dikatakan adalah hasil dari penerimaan mereka tentang kabar baik. Euangelion itu adalah respon mereka memberi diri, mereka dibaptis. Ya, bahkan dikatakan di situ ada 3.000 jiwa. Jadi perkataan tentang jiwa itu adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa mereka itu dibaptis bukan karena dorongan orang tua mereka, karena bukan untuk menambah jumlah orang yang ikut kebaktian baik secara luring maupun secara daring. Kan kita semua sama nih di GKI/SW Jabar, kan selalu ada database buat itu. Bukan buat menu-menuin data, bukan. Tapi dikatakan 3.000 jiwa mau menunjukkan bahwa mereka datang dan memberi diri dengan sepenuh jiwa mereka, sepenuh-penuhnya hati mereka, sepenuh-penuhnya kesadaran mereka, sepenuh-penuhnya pengertian mereka, bahwa mereka sungguh mau menerima bukan atas paksaan, dorongan, atau pengaruh-pengaruh orang lain, ikut-ikutan supaya tidak ditinggalkan oleh komunitas, bukan itu. Tapi mau dikatakan inilah hasil pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh hati. Nah, itu sebabnya dikatakan ada hasil yang nyata dari pelayanan pekabaran Injil. Jadi kalau kita kerja atau kita melayani nggak ada hasil yang nyata, biasanya kita jadi bete. Kita dalam bahasa orang Bandung jadi pundung gitu, ya. Kita merasa sia-sia apa yang kita kerjakan kalau nggak kelihatan yang nyata hasilnya. Dan dari gereja yang mula-mula ini dikatakan ada hasil yang nyata dari pekabaran Injil itu, bahwa ada orang yang memberi diri dibaptis 3.000. Orang-orang yang sudah menerima berita Injil dan dibaptis ini melakukan follow up buat diri mereka, yaitu apa? Mereka bertekun. Nah, teman-teman sekalian, dikatakan yang kedua ini mereka bertekun. Bertekun itu bahasa Inggrisnya persistent. Persistent itu artinya nggak pernah stop. Mungkin aja ada halangan tapi berupaya lagi, mungkin aja sulit tapi nggak putus asa. Mereka bertekun dalam apa? Dalam pengajaran para rasul. Mengapa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul? Karena mereka punya kehausan untuk terus belajar. Jadi ini intinya, kalau orang itu mau tumbuh, mereka harus haus, mereka harus merasa perlu. Haus itu berarti ada kebutuhan. Nah, apa kehausan mereka? Yaitu terus belajar. Jadi bukan cuma terus belajar, tapi terus menerus. Dan bukan cuma terus belajar, tapi ini saya catatkan di sini, belajar bersama. Ya beda belajar sendiri sama belajar bareng. Kayak kita malam ini kita belajar bareng nih. Semoga kebersamaan kita membuat kita punya spirit. Dan yang berikutnya adalah mereka juga bertekun dalam persekutuan. Ya, persekutuan. Nah, di era digitalisasi hari ini, persekutuan ini kan bukan saja terjadi itu tadi daring itu onsite gitu, ya, tapi juga bisa luring, yaitu jarak jauh nih kayak kita saat ini. Kita di Jakarta, teman-teman ada di Bandung. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul kita ada dalam ikatan persekutuan, ya, sekalipun mungkin kita memakai media teknologi. Orang-orang pada waktu itu punya ketekunan dalam persekutuan. Nah, mengapa? Karena mereka menyadari banyak hal yang mereka belum ketahui. Mereka menyadari banyak hal yang belum diketahui. Jadi kesadaran belum tahu, nggak bisa, itu juga punya spirit tertentu. Nah, ini susahnya kalau orang tahu dikit tapi merasa tahu banyak. Orang nggak tahu tapi merasa tahu, maka akhirnya jadi orang sok tahu. Nah, jemaat dulu itu nggak begitu, mereka jujur-jujur. Mereka menyadari banyak hal yang belum diketahui. Maklum, waktu itu kan Alkitab belum seperti sekarang. Karena sejak peristiwa Pentakosta itu kan dijelaskan bahwa orang-orang itu baru mendapatkan berita Injil dari pengalaman para murid waktu itu. Nah, kebersamaan mereka ini membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan cuma jumpa-jumpa begitu aja, tapi juga merasakan kehadirannya. Kalau teman-teman kita
kita dari GBI, Gereja Pentakosta, suka ngomong hadirat Tuhan nyata. Nah, kira-kira begini, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu hadir, kita tahu dia ada, tapi apa betul dia hadir dalam hidup kita? Nah, kata gereja mula-mula, mereka ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan itu mereka rasakan dalam kehadirannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu mereka kumpul. Kumpul-kumpulnya bukan sekedar ngerumpi-ngerumpi, gosip-gosip, tapi dikatakan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Teman-teman harus tahu juga bahwa memecahkan roti ini bisa dianalogikan untuk perjamuan kudus, tapi sekaligus juga makan bareng. Karena kebiasaan dari orang Yahudi itu kalau mereka kumpul mesti makan bareng. Mungkin ini juga yang ada dalam kehidupan kita jemaat GKI yang besar, dari gereja dan keluarga, ya dari kerabat. Makanya kan kalau saya lagi ketemu sama teman-teman GKI 4L, lu lagi gitu ya. Dan saya pikir kehidupan untuk memecahkan roti ini juga mengakrabkan. Nah, mereka kumpul untuk memecahkan roti dan satu lagi, berdoa. Eating and praying, kira-kira gitu deh pakai bahasa kerennya. Komunitas ini bukan sekedar komuning aja nih, bukan sekedar sebuah kumpulan orang saja, melainkan mereka mengalami perjumpaan spiritual. Mereka growing. Kenapa? Karena ada perjumpaan spiritual. Yang keempat, dari kumpul-kumpulnya jemaat mula-mula ini ada respons emosi dari persekutuan itu terhadap apa yang terjadi, berupa mujizat-mujizat. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi luar biasa. Misalnya saja Petrus mengatakan, emas dan perak tak kupunya, tapi apa yang kupunya kuberikan, dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Wah, itu. Teman-teman sekalian, satu ciri kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu ada ranah yang ada dalam diri kita ini adalah rasa. Nah, teman-teman sekalian, itu satu kekayaan. Jadi kita ini saat ini, apalagi di tengah-tengah digitalisasi, jangan sampai ranah emosi ini menjadi garing gitu ya. Jadi kering. Hati-hati, ini orang kalau garing dan kering dalam ranah emosinya, hati-hati juga kita nanti jadi robot. Dan di sini mereka juga menyaksikan, mengalami, ya dua kata ini, menyaksikan artinya bisa memakai indera penglihatan, mengalami bisa indera penglihatan, tetapi sekaligus ada getar-getar ya, indera hatinya, rasanya. Mereka menyaksikan dan mengalami adanya hal yang tidak biasa, dan diyakini oleh mereka ini adalah intervensi Tuhan ke tengah hidup mereka. Perjumpaan dengan Tuhan, sekali lagi, meet with God, berjumpa dengan Tuhan tidak berjalan biasa dan tidak berdampak biasa juga. Nah, ini ya, kita lihat, kita mulai mengerucut di sini pada poin yang keempat. Yang kelima, mereka mengalami kesatuan hati. Orang kalau udah hatinya udah menyatu, feelingnya udah dapet, pikirannya bareng. Ini kalau terjadi di gereja ini, PMJ nggak lama-lama. Ya, rapat bidang juga nggak lama-lama. Lalu kemudian rapat koordinasi sama komisi-komisi juga nggak lama-lama. Ntar kita check and recheck lah ya dalam percakapan-percakapan kita. Intinya kalau orang mengalami kesatuan hati, semua dapat diselesaikan dengan baik. Sebab apa? Sesuatu yang lahir dari hati pasti sampai ke hati. Mereka mengalami kesatuan hati yang bukan sekedar ya kita nyatu ya hatinya, enggak, tapi bisa didemonstrasikan, terlihat dengan apa? Dengan hidup yang saling membagi diri nih ya. Maka nggak gini, udah ya kamu jadi asyar, aku nggak mau bantuin. Jadi teman-teman sekalian, penting loh kesatuan hati ya, saling membagi diri. Makanya kalau kita ditugasin ini dan itu terus kemudian kita ribut, nggak mau ini, aku nggak mau, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu. Wah, kita mesti belajar ya dari jemaat mula-mula ini, kesatuan hati itu mendorong mereka untuk melakukan segala sesuatu jadi bisa. Nah, didemonstrasikan dengan saling membagi diri, dan satu lagi, berbagi harta benda. Nanti kita lihat ya cerita Ananias dan Safira yang ngikutin ini hasilnya apa. Jadi jemaat mula-mula tuh kayak gitu tuh. Mereka udah komit membagi diri dalam pelayanan dan berbagi harta benda. Makanya nggak ada yang nggak makan. Semuanya makan. Nggak ada yang nggak punya, karena yang punya berbagi. Nah, tindakan mereka ini adalah respons mereka. Bukan karena kan orang suka gini, ya kita harus kasih persembahan supaya nanti kita diberkati lebih banyak. Nah, orang suka punya pikiran yang kayak gitu. Bukan itu. Itu tidak ada dalam pikiran jemaat mula-mula. Jadi kalau mereka memberikan diri, mereka berbagi harta benda, bukan supaya mereka diberkati lipat kali ganda. Zaman-zaman saya 20 tahun lalu tuh, kalau habis doa persembahan, penatua suka ngomong, Tuhan berkatilah umatmu yang memberikan persembahan pada hari ini, biarlah engkau menggantikannya dengan lipat kali ganda. Terus yang nggak ngasih berkata, ya Tuhan aku nggak bisa ngasih, kira-kira aku diberkati nggak ya? Hehe.
Nah, itu dulu ya, semoga sekarang enggak. Nah, mereka ini bisa berbagi untuk pelayanan baik dalam bentuk materi maupun pemberian diri mereka. Mengapa? Ini adalah sebuah respons atas kehadiran Tuhan. Karena mereka mengalami perjumpaan, mereka mengalami kehadiran Tuhan, maka wujudnya adalah rasa syukur. Dan rasa syukur itu mereka nampakkan dalam tindakan kasih pada orang lain. Dahsyat ya, perjumpaan dengan Tuhan itu bisa memberikan efek-efek yang luar biasa. Yang keenam, nah ini yang terakhir ya, yang keenam dari jemaat mula-mula yang saya temukan di sana, mereka makan bersama, bukan sama-sama makan nih. Orang sekarang suka sama-sama makan. Yuk kita makan bareng, diundang makan. Saya juga sebagai pendeta seringkali, yuk kita nyobain Bu, ramen baru buka, apalagi dapat diskon. Nah sekarang kalau makan sama Gen Z selalu nyari yang diskon, yang tempatnya enak, yuk hangout yuk. Oke lah, emeritus diajak hangout gitu. Tapi suka sedih ya ketika ini dan itu semua pada pegang gadget. Saya mau katakan itu sama-sama makan, tapi tidak makan bersama. Beda ketika saya diajak makan dengan ibu saya. Ya dulu ibu saya masih hidup, sekarang sudah pindah alamat. Ya mama saya kalau ajak makan bersama itu, saya tuh show kucing, makanya suka makan ikan gitu ya. Ini bercanda ya teman-teman ya. Jadi saya seneng makan ikan, tapi saya nggak seneng untuk nuit-nuitinnya karena sering kali saya ketulangan. Nah mama saya tahu itu, jadi kalau makan ikan dia suka rajin tuh sambil ngobrol, terus dia bukain ikannya, lalu dagingnya dikasih ke saya, lalu saya makan dengan enaknya, dan saya mengatakan itulah makan bersama. Teman-teman sekalian, perjamuan kudus kita juga menjadi makan bersama ya. Makan bersama kita karena kita ada dalam komunitas kita. Nah jemaat perdana ini makan bersama, bukan sekedar makan bersama tetapi dengan gembira. Ini beda nih. Orang kalau makan bersama dengan ntar siapa yang bayar, terus nyarinya yang murahan atau segala macam gitu ya. Jadi berat tuh kalau makan begitu tuh. Tapi kalau makan bersama dengan gembira, rasanya pulang itu bukan cuma perut yang kenyang tapi hati juga kenyang. Dikatakan mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati, dan yang utamanya mereka memuji Allah. Itu ya impact dari rasa syukur. Ini kalimat penting banget yang ini saya mau bacain. Ada gairah sangat besar, ada keakraban, ada kesukacitaan. Kenapa? Karena Allah yang mereka alami kehadiran, keintiman dengan Allah dan dengan sesama saling terjaga. Jadi ketika pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu nyata dan terjadi dalam diri umat pada waktu itu, maka ini menjadi jembatan yang menghubungkan relasi mereka dengan sesama. Sekali lagi, salib itu terbukti. Relasi vertikal selalu bertemu dengan relasi horizontal. Lihat, salib itu nggak satu pala, salib itu dua pala yang ada titik temu, dan di situ dikatakan ada keintim. Jadi intim ini melebihi dari akrab. Intim ini kalau bisa dipersonifikasikan seperti relasi suami dan istri, ya, seperti relasi orang tua dan anak. Nah, teman-teman sekalian, hasil kehadiran Allah dalam hidup mereka ternyata diperhatikan, dilihat orang di luarnya. Dan bukan saja dilihat dan diperhatikan, tetapi menjadi inspirasi dan memberikan dorongan bagi orang yang melihatnya untuk memberikan respons. Jadi orang di luarnya lihat, itu ada apa sih orang-orang Kristen perdana itu sehingga mereka itu kok kayaknya sukacita banget gitu ya. Lalu kemudian mereka sendiri jadi dari kepingin tahu akhirnya masuk dan ujung-ujungnya ikutan ya. Luar biasa. Respon orang-orang itu adalah mereka ini disukai semua orang, dan hasilnya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan banyak yang bergabung dengan mereka. Perjumpaan yang mendalam antara mereka dengan Allah tercermin dan terbaca oleh pihak di luar persekutuan mereka dengan positif. Nah pertanyaan, nah ini kita mulai mengerucut nih ya, kita mulai berpikir lagi, kira-kira kita bertanya apa sih yang jadi urusan inti jemaat mula-mula itu? Gereja mula-mula ini memiliki pemahaman yang tepat. Dalam buku merah ditulisin pemahaman yang jernih, saya ganti dengan istilah pemahaman yang tepat. Mengapa saya katakan sesuatu yang tepat itu luar biasa nanti hasilnya? Pemahaman yang tepat tentang apa? Tentang urusan inti gereja. Kalau pakai bahasa keren ini presisi banget gitu. Tepat tentang urusan inti gereja atau
Atau tadi kan kita ngomong CBG tuh, core bisnisnya. CBG itu core bisnis gerejanya, dia tepat nih dapat apa isinya, yaitu perjumpaan dengan Allah dalam Yesus Kristus. Karena Injil sejatinya sumbernya adalah Yesus Kristus, bicara tentang anugerah terbesar Allah untuk dunia ini. Sebab ini adalah tindakan nyata Allah yang tidak hanya ada di singgasana sorgawi, melainkan firman yang menjadi daging, diam bersama-sama manusia. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kenosisnya itu, dia katakan dia mengambil rupa sebagai manusia, bukan manusia yang duduk di singgasana, melainkan mengambil rupanya hamba. Dan di dalam kehambaannya itu dia punya karakter taat. Taatnya sampai kapan? Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya, untuk sebuah misi Allah, misi penyelamatan. Kalau mau pakai film sekarang itu, ini Mission Impossible. Gak pernah tuh ada Allah yang mau datang ke dalam dunia ini. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia dalam Yesus Kristus. Jadi saya sering kali khotbah begini, ada lagu tuh dulu zaman saya muda ya, aku jauh engkau jauh, gitu ya. Kalau Allah kita dalam Yesus Kristus, aku jauh engkau dekat, aku dekat engkau lebih dekat. Ini luar biasa. Core bisnis gereja tuh, urusan inti gereja itu ya di sini. Allah yang tidak hanya ada di singgasana sorgawi, yang hadiratnya bukan saja di tempat yang maha tinggi, tetapi hadiratnya nyata di bumi ini. Seperti malaikat sorgawi yang nyanyi kepada gembala di padang Efrata, dia mengatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ini gak pernah nih ada Tuhan yang kayak model gini. Dan ini dialami oleh gereja mula-mula. Semua yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini pusatnya, core-nya. Nah, kalau kita bicara core itu intinya itu lahir dari perjumpaan dengan Allah. Mereka memberi respon. Setelah berjumpa dengan Allah itu ada respon. Nah, teman-teman berjumpa dengan Allah nggak ada respon juga jadi susah. Ada teman saya hobinya main squash. Teman-teman tahu ya, kalau main squash itu ngadepnya dinding tuh bola ya dilempar-lempar pakai raket, mainnya sama dinding. Tapi kalau kita main bulu tangkis itu kan ada dua belah pihak. Kita main tenis juga begitu, tenis meja kayak tenis biasa kayak. Nah, dikatakan di sini apa yang terjadi adalah perjumpaan dengan Allah itu diresponi dengan rasa syukur dan bergairah mengerjakan aktivitas tadi secara teratur. Ini yang susah nih di zaman sekarang ini ya, apalagi ketika berhadapan dengan Gen Z lalu Gen Alpha. Cepat bosan. Dan saya pikir orang sekarang bukan cuma generasi Z atau Alpha saja. Baby Boomer juga suka bosan. Generasi saya Gen X. Gen X juga bosan. Gen Y juga bosan. Apalagi di era digital ini. Coba deh teman-teman sekalian, kalau ngikutin ibadah online, kita bisa menjelajah ke sana ke sini, bosan pendeta ini, besok lagi mau lihat pendeta yang ini, gitu. Sekali lagi teman-teman, sesuatu yang dilakukan secara teratur itu akan luar biasa dampaknya. Sama seperti nyanyian sekolah minggu yang saya selalu ingat sampai hari ini, kami selalu diajarkan untuk baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi bukan baca kitab suci, doa kadang-kadang, doa tempo-tempo, doa ingat-ingat, nggak gitu. Jemaat mula-mula itu ada keteraturan, ada ketekunan. Nah, hasilnya adalah bagi mereka Allah kehadirannya begitu terasa dan dekat. Kehadirannya tuh nyata, bukan abstrak, dalam kemahatauannya, kesuciannya, kuasanya, dan kasihnya. Nah, ini apa itu core bisnis gereja? Ini sederhananya seperti yang kita lihat dari kehidupan gereja mula-mula, yaitu perjumpaan umat dengan Tuhannya yang dikenal dalam Yesus Kristus. Kisah dalam kitab suci menunjukkan banyak tokoh yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, misalnya seperti Sakeus. Teman-teman tahu ya, Sakeus orang pendek, kecil betul dia naik pohon ara. Untuk apa? Untuk melihat Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Selama ini dia cuma dengar Yesus katanya, tapi hari itu dia tahu. Zaman itu ya nggak ada Instagram, nggak ada WA, nggak ada TikTok yang ngabarin, Telegram nggak ada. Yesus mau lewat, tapi herannya Sakeus sudah tahu bahwa Yesus mau lewat di tempat itu. Berarti ada kehausan dan kerinduan dalam diri Sakeus untuk apa? Untuk ketemu sama Yesus. Dan ternyata ketika dia ketemu sama Yesus, dia pikir Yesus lewat begitu aja. Mengapa? Karena dia kan ada di atas, dan jarang sekali rabi kalau
kalau jalan tuh nengok-nengok ke atas, pasti nengoknya ke samping, ke depan. Tapi hebatnya Tuhan Yesus itu apa? Ke segala arah dia lihat ke atas. Lalu kemudian bukan Sakeus yang kemudian menyapa Yesus. Yesus bilang, Sakeus, turunlah, aku mau mampir. Bagaimana enggak grogi Sakeus? Selama ini dia dihindari oleh banyak orang. Ini orang Yahudi yang makan teman sendiri, ya. Dia jadi pemungut cukai untuk mengambil pajak untuk orang Romawi, tapi masih ada yang diangpein juga dari orang-orangnya. Kira-kira begitulah. Tapi ternyata guru besar ini, rabi yang luar biasa ini menyapa orang, ya, kalau udah mengalami eliminasi disendirikan tiba-tiba disapa hai gitu, ya, senang. Dan ternyata yang nyapa ini orang yang sangat dinanti-nantikannya, dan Yesus menyapa, hai Sakeus, turun. Ngajakin Sakeus turun bukan sekedar hai turun. Kenapa? Kan aku mau mampir, aku mau makan bersama dengan engkau. Terjadi perjumpaan pribadi. Bayangin, rumah Sakeus ada seorang guru agama bahkan yang terkenal mau mampir, mau masuk ke rumahnya, makan bersama dengan dia orang yang berdosa. Respon Sakeus apa? Sakeus mengatakan, kalau ada yang selama ini aku curangi, aku ganti. Bukan cuma ganti sebesar yang dicurangi, berlipat kali ganda, 3 kali lipat. Dan Sakeus dapat bonus. Hari ini juga engkau dan seisi rumahmu mendapat keselamatan. Tokoh yang lain, Petrus. Ini apa kurang-kurangnya nih Petrus ngomongnya. Petrus ini kalau ada apa-apa dia wah luar biasa. Tapi dalam pernyataannya dan perjalanan dia, ternyata Petrus ini mengalami juga, yaitu tadi, ya, dia denial dengan apa yang dia katakan. Yang lain lagi adalah Paulus, yang tadinya bernama Saulus, mengubah namanya. Perjumpaan dia dengan Yesus sebetulnya berproses. Ketika dia melihat Stefanus mati dirajam, dia bingung. Ada orang demi seseorang dia mau mati, bahkan tidak mengalami kematian yang menakutkan sekalipun harus dirajam. Bahkan dikatakan dia melihat raut wajah dari Stefanus yang menengadah ke langit dan berseru, terimalah hambamu ini. Orang mati yang gak takut. Jadi inti dari perjumpaan itu adanya keintiman, adanya persekutuan, adanya komitmen, adanya keindahan relasi yang ada dalam cinta kasih yang dinampakkan bukan dengan omongan tetapi saling memberi dan mau sama-sama bertumbuh. Mereka punya kerinduan untuk semakin rindu berjumpa kembali, ingin kenal lebih dalam lagi, punya dorongan untuk melayani. Jadi persekutuannya jadi hidup. Mutu perjumpaan mereka semakin indah dan terlihat dalam responsnya untuk memberikan persembahan diri, waktu, tenaga, uang, talenta, dan banyak lagi. Nah, ini yang kemudian diadopsi dalam CBG kita untuk indikator dari perjumpaan umat dengan Tuhan. Yeah.